Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Ultimate Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Mendengar hal ini, ekspresi Yihei menunjukkan kecurigaan. Gongke yang melihat hal ini seketika menangis seperti anak kecil dan mengatakan bahwa dirinya mengerti. Lain kali dirinya tidak akan melanggar aturan, serta meminta Yihei untuk tidak marah serta tidak pergi. Dirinya tidak punya teman bermain selama 1 dekade terakhir. Melihat Gongke menangis memohon kepada Yihei membuat Yihei merasa tidak enak dan meminta Gongke untuk tidak menangis. Gongke pun bertanya apakah Yihei tidak pergi. Yihei pun mengatakan bahwa dirinya sudah bersusah payah agar bisa diterima sebagai murid. Mengapa dirinya harus pergi? Mendengar hal ini, Gongke seketika merubah sikap dan mengatakan bahwa barusan dirinya sama sekali tidak menangis. Yihei pun seketika heran melihat perubahan sikap dari Gongke. Lalu Gongke menyebut bahwa dirinya sekarang sudah cukup memahami kemampuan Yihei meskipun dibandingkan dirinya di usia yang sama. Yihei masih tertinggal cukup jauh. Tapi dibandingkan orang lain, Yihei sudah sangat luar biasa. Mereka bisa mulai pelajaran sekarang. Gongke pun seketika bertanya Yihei mau belajar apa. Yihei menyebut bahwa dirinya ingin teknik kultivasi untuk level warrior. Dan bagaimana cara Gongke membelah petir dan menembus lengan manusia buatan miliknya. Gongke pun menyebut bahwa itu adalah useless. Itu sulit dihitung. Setelah banyak menebas, Yihei akan mendapatkan rasa yang pas. Yihei pun seketika bertanya-tanya soal rasa yang pas ini. Gongke menyebut kata garis, baik tubuh manusia, beast maupun benda lain, semuanya memiliki satu titik potong paling optimal dan garis yang bisa ditebas dengan mudah. Yihei bisa menyebutnya sebagai execution line. Mendengar hal ini, Yihei menilai execution line sepertinya Gongke berbeda dari Chenglong yang juga ahli dalam new slash. Kalau Chenglong menebas demi kekuatan dan ketajaman yang absolut, maka Gongke seperti Butcher Ding yang memotong sapi, menekankan presisi dalam teknik. Lalu Gongke menyebut jika Yihei mau belajar ini cukup merepotkan. Dirinya sarankan Yihei menembus batas warrior dulu. Kalau level kultivasi Yihei tidak naik, banyak skill miliknya tidak bisa Yihei pelajari. Gongke pun bertanya apakah Yihei tahu perbedaan antara martial artist dan martial disciple. Yihei pun bertanya apakah itu. Gongke menjelaskan bahwa bukan sekedar tubuh yang lebih kuat tapi mental. Seorang martial artist memiliki satu kemampuan penting yang tidak dimiliki martial disciple. Setelah memiliki inner vision, martial artist bisa berpindah dari pelatihan secara makro ke pelatihan secara mikro. Dengan inner vision, mereka bisa melihat meridian, titik akupuntur, serta organ dalam mereka sendiri. Lalu memperkuat dan memperluas batas fisik mereka dengan bantuan martial ki. Jadi yang diperkuat terlebih dahulu adalah mentalnya lalu fisiknya. Mendengar hal ini, Yihei menilai Yihei tidak menyangka pengajaran Gongke akan sebaik ini, seperti yang diharapkan dari seorang profesor dari Universitas Kekaisaran. Meskipun Gongke menjadi tidak terkendali, pengetahuannya tidak berkurang sedikit pun. Tapi soal spiritual power setelah bergabung dengan Vampire Template dan membangkitkan kekuatan The World, dirinya penasaran dengan beberapa hal.
Lalu Gongke menambahkan bahwa atribut mental miliknya sudah meningkat pesat. Ini mungkin akan sangat membantu dirinya di tahap martial artist. Lalu Yihe pun bertanya apa ada perbedaan dalam teknik kultivasi untuk naik ke martial artist. Gongke menjelaskan bahwa tingkatan dari terobosan teknik dari martial artist dibagi menjadi 4. Pertama, Heavenly Gang. Kedua, Earthly Fiend. Ketiga, Mysterious Yellow. Dan keempat, No Rank. Umumnya, martial disciple dari universitas atau kampus non-unggulan hanya mendapat terobosan teknik tingkat No Rank. Kelebihan dari tingkat No Rank adalah proses terobosannya cepat, hampir tanpa hambatan. Asal blood energy dan martial ki cukup, bisa langsung naik. Lebih dari 80% martial artist naik ke tahap ini lewat teknik No Rank. Tapi mahasiswa Wadu semuanya memulai dari tingkat Mysterious Yellow. Yihe pun seketika bertanya bagaimana dengan tingkat Heavenly Gang dan Earthly Fiend. Gongke kembali menjelaskan bahwa teknik dari skill tingkat Heavenly Gang biasanya berasal dari alam rahasia atau reruntuhan kuno. Jumlahnya di seluruh dunia mungkin tak sampai 10. Di Universitas Kekaisaran memang ada satu yang tersimpan, tapi dengan kemampuan dan akses Yihe saat ini, Yihe belum bisa menyentuhnya. Tapi Yihe bisa belajar terobosan teknik tingkat Earthly Fiend, Killing Intent Body Sutra, teknik tingkat Earthly Fiend yang dirinya kuasai. Teknik Bone Frozen Demon milik Xiaohu terinspirasi dari manual book ini. Yihe pun seketika bersemangat dan menyebut bahwa dirinya mau belajar. Gongke pun mengerti jika demikian mereka mulai sekarang. Rasakan baik-baik domain Killing Intent yang dirinya ciptakan untuk Yihe. Mendengar hal ini, Yihe sedikit khawatir dan bertanya, apakah dirinya akan mengalami itu lagi? Dan benar saja, Yihe pun kini berada di sebuah domain rawa darah. Gongke pun tersenyum dan menyebut bahwa dirinya paling suka Blood Splash. Lalu malamnya setelah kelas selesai, Chuzhou pun nampak berjalan di sekitar wilayah Universitas Wadu. Dan di saat itu, Chuzhou secara tidak sengaja melihat Yihe yang berjalan di depannya. Segera Chuzhou menyapa Yihe dan bertanya bagaimana hari pertama sekolah Yihe. Dirinya dengar Yihe sudah diterima oleh salah satu guru. Namun di saat itu juga Chuzhou merasakan sebuah killing intent dari Yihe, di mana Chuzhou merasa lehernya hendak ditebas. Di saat itu juga Chuzhou seketika bereaksi dan memasuki mode tempur. Namun di saat itu Yihe meminta maaf kepada Chuzhou, dirinya sedikit trauma tadi. Chuzhou pun kaget dengan aura Yihe dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Yihe hari ini. Kemudian setelah belasan hari di dalam dunia ilusi, Yihe diharuskan untuk tidak menggunakan teknik atau kemampuan apapun. Hanya boleh melawan zombie dengan pisau yang ada di tangan Yihe. Yihe pun bertanya apakah Gongke serius. Cuma pakai pisau jelek ini untuk melawan sebanyak ini. Gongke pun menyebut menggunakan pisau ini supaya Yihe terbiasa dengan sensasi pisau memotong kulit dan membelah tulang. Dengan begitu otot Yihe akan membentuk ingatan gerak dan bisa secara naluriah menemukan garis tebasan. Dan secepat mungkin memotong titik vital target. Yihe pun mengerti dan dirinya akan memulainya. Dengan cepat Yihe memotong tiap zombie yang ada. Gongke yang melihat reaksi Yihe pun tidak menyangka di dalam ilusi ini. Gongke menilai bahwa berlatih teknik Earthly Fiend miliknya dalam ilusi sebenarnya sangat berbahaya. Murid biasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Kalau bukan karena nilai mental Yihe jauh melampaui orang normal, dia pasti sudah dikuasai killing intent dan kehilangan kendali. Yihe memang pantas disebut sebagai harapan Xi Jingwen dan bahkan seluruh Wadu. Dirinya benar-benar menantikan masa depan Yihe. Kemudian berpindah ke asrama kamar Yihe. Yihe yang saat ini berendam merasa capek setengah mati. Padahal baru hari pertama. Universitas nomor 1 di negara Xia memang layak menyandang nama besarnya. Lalu di saat itu tiba-tiba Liu Qingzu menghubungi Yihe. Yihe yang melihat nama siapa yang menelponnya menyebut bahwa dirinya kedatangan tamu langka. Segera Yihe menjawab panggilan ini serta bertanya ada keperluan apa Liu Qingzu menelponnya. Liu Qingzu mengatakan bahwa ibunya sudah mengirim barang yang Yihe minta. Sekarang ada pada dirinya. Ibunya juga meminta dirinya untuk berterima kasih pada Yihe karena sudah membantunya meraih peringkat 1 di kelompok ujian masuk. Yihe pun tanpa basa-basi mengatakan bahwa dirinya akan mengambilnya ke kamar Liu Qingzu sekarang. Liu Qingzu pun kaget mendengarnya dan meminta Yihe untuk tidak melakukan itu.
Dirinya akan mengirimkan barangnya menggunakan drone. Yihe pun mengerti. Lalu Yihe pun bertanya bahwa hari ini Liu Qingzu pasti sudah mendapatkan seorang mentor. Yihe pun bertanya siapa mentor Liu Qingzu. Liu Qingzu menyebut bahwa mentornya adalah kepala Institut Bai. Katanya dirinya sangat berbakat, jadi dia langsung menerima dirinya sebagai muridnya. Yihe pun turut senang mendengar hal ini. Lalu Liu Qingzu balik bertanya siapa yang Yihe pilih sebagai mentornya. Dalam pikiran Yihe merasa bahwa lebih baik untuk tidak memberitahu ke Liu Qingzu kalau dirinya menolak 5 dekan. Nanti Liu Qingzu malah tidak bisa tidur akibat hal ini. Yihe pun seketika mengatakan bahwa dirinya berguru dengan kata-kata yang tidak jelas. Liu Qingzu pun bingung dan bertanya Yihe ngomong apaan. Dan Yihe tetap mengulangi omongannya sambil merendamkan mulutnya ke dalam air. Lalu waktu sudah berlalu hingga setengah semester. Dan semester pertama tahun pertama hampir berakhir. Dijelaskan, bagi para mahasiswa baru Huadu, semester ini penuh kejadian menarik. Misalnya, saat awal masuk sekolah, Yang Ze bekerja sama dengan siswa dari berbagai provinsi, membentuk organisasi Dragon Blood Society yang punya pengaruh besar di kalangan mahasiswa tahun pertama. Lalu seperti yang diduga, setelah para siswa baru Huadu kembali ke Huadu usai pelatihan musim panas, mereka bentrok dengan Dragon Blood Society. Seiring konflik makin meruncing, anggota Dragon Blood Society mulai duel dengan siswa lokal Huadu. Hasilnya tentu saja lebih banyak kekalahan daripada menang, hingga perkembangan organisasi mulai menurun. Saat ini di antara mahasiswa tahun pertama yang paling terkenal adalah Xian Jianhui, atau lebih tepatnya dia sangat populer bukan cuma di Huadu tapi juga di seluruh negeri, karena dia adalah peringkat pertama dalam ujian masuk nasional Huadu. Dalam siaran langsung ujian masuk Huadu, kekuatannya membuat para penonton terkesima. Bahkan dikabarkan Fu Hongsheng memujinya setinggi langit, menyebutnya sebagai calon martial king kelas nasional berikutnya. Lalu Yihe yang sempat jadi pusat perhatian di awal masuk, sekarang sudah tak ada yang ingat lagi, karena dia telah menghilang dari pandangan publik selama lebih dari 3 bulan. Lalu berpindah di bawah Institut Penelitian Huadu. Gongke pun meminta Yihe untuk bergerak lebih cepat sedikit lagi. Setiap injakan kakinya akan mengalirkan ki murni yang sudah dirinya latih ke dalam tubuh Yihe. Dalam ki itu juga ada pemahamannya terhadap manual book Killing Intent Body Sutra yang akan memperkuat level kultivasi Yihe yang baru saja menembus batas. Dan Yihe juga bisa merasakan kakinya yang indah. Sungguh Yihe sedang beruntung. Yihe yang merasakan hal ini berpikir dan bertanya-tanya untungnya apa. Gongke menyegel ki-nya. Rasanya seperti push up sambil memanggul gunung raksasa yang ada di dalam tubuhnya. Dan ki Gongke itu bikin gatal tak tertahankan. Kembali Gongke menyebut Yihe sangat lemah, baru segini sudah tidak kuat, padahal belum sampai 1000 kali push up. Yihe pun merespon hal ini dan bertanya siapa yang Gongke bilang lemah. Lihat dirinya, kecepatannya akan bertambah. Gongke pun merespon hal ini dan menyebut itu bagus dan meminta Yihe untuk lebih cepat dan lebih kuat lagi. Yihe pun seketika memasuki mode gila dan push up tanpa henti hingga sebuah ledakan terjadi. Bersamaan dengan hal itu sesuatu terjadi kepada Yihe. Yihe pun mengatakan bahwa perasaan ini darah yang meledak merobek otot lamanya yang sudah tua dan membentuk otot baru yang penuh dengan ki. Gongke dengan mata bersinarnya menyebut bahwa baju yang Yihe kenakan sudah hilang. Yihe yang malu dilihat seperti itu menyebut Gongke kalau mau nutup mata. Jari-jarinya sekalian dirapatkan. Lalu Yihe pun merasa bahwa ini sudah waktunya keluar dari pelatihan. Gongke pun bertanya apakah Yihe mau pergi. Yihe pun membenarkan hal itu. Dirinya sudah 3 bulan di sini bersama Gongke. Sekarang waktunya dirinya keluar cari udara segar. Gongke dengan sedih kembali bertanya apakah Yihe bakal kembali lagi. Yihe pun membenarkan hal itu. Gongke terlalu payah dalam main game. Sebelum dirinya balik latih diri Gongke lebih keras. Gongke dengan nada meledeknya mengatakan siapa juga yang butuh Yihe nemenin main gamenya. Lalu saat di luar Yihe menyebut bahwa sudah 3 bulan tanpa matahari. Memang bikin kangen juga. Walau dirinya sekarang kurang suka sinar matahari. Yihe yang mulai berjalan di alun-alun Huadu merasa bahwa dirinya sudah tidak keluar selama bertahun-tahun. Tapi kali ini dirinya keluar bukan untuk jalan-jalan. Ada urusan penting yang harus dilakukan. Di Huadu, nilai tiap semester mahasiswa punya komponen yang sangat penting,
yaitu misi luar kampus. Misi-misi biasanya berupa memburu petarung buronan, menyelidiki kondisi alam rahasia, membantu menghadapi serbuan binatang buas, menumpas organisasi ilegal, bahkan melawan kekuatan asing. Pertama, dirinya ke pusat kegiatan mahasiswa untuk mengambil misi sekalian ketemu sahabat sejati. Dan nyatanya Chu Zhao sudah menunggu Ye He di sana. Chu Zhao pun menyebut bahwa Ye He akhirnya keluar juga. Dirinya sangat lama menunggu Ye He. Lalu Ye He pun menyapa Chu Zhao dan bertanya kabarnya serta seberapa besar peningkatan Chu Zhao. Chu Zhao menyebut bahwa dirinya menerobos level martial art 2 bulan yang lalu. Dalam pikiran Chu Zhao ini pertama kalinya dirinya melihat Ye He dalam 3 bulan. Sepertinya tidak ada perubahan yang jelas dalam aura atau fisiknya, tapi ini adalah perubahan yang paling mengerikan. Chu Zhao pun bertanya-tanya seberapa besar kekuatannya meningkat, serta bisakah Ye He bertarung. 3 hari yang lalu dirinya diundang untuk menonton pertandingan pribadi antara perwakilan mahasiswa baru Huadu, Xiang Jianhui, dan Yang Ze yang merupakan wakil presiden Dragon Blood Society. Seperti yang diharapkan, Yang Ze dikalahkan setelah bertarung dengan Xiang Jianhui hanya dalam 10 menit. Melihat hasil ini dirinya tahu bahwa Xiang Jianhui tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Chu Zhao pun penasaran bisakah Ye He melawan Xiang Jianhui. Namun jika Chu Zhao berpikir lagi itu tidak benar. Mungkin Xiang Jianhui yang sekarang bahkan tidak sebanding dengan Ye He. Lalu tak berselang lama Liu Qingzu datang dan meminta maaf karena dirinya terlambat. Ye He pun seketika menatap dengan mata penuh curiga dan bertanya apakah ada yang lain lagi. Liu Qingzu pun bertanya maksud Ye He soal ada yang lain lagi. Liu Qingzu pun ingat pesan ibunya untuk mengingat bahwa Liu Qingzu dan Ye He sekarang adalah pasangan. Liu Qingzu harus bersikap seperti pasangan saat di sekolah. Liu Qingzu dengan malu bertanya apakah hal-hal yang dilakukan pasangan itu mereka akan melakukannya sekarang. Ye He pun seketika bertanya apa yang Liu Qingzu sedang lakukan. Liu Qingzu tidak melihat dirinya selama 3 bulan dan Liu Qingzu bahkan tidak menyapa dirinya. Sedangkan Liu Qingzu sudah siap untuk mencium Ye He. Mendengar kata-kata Ye He, Liu Qingzu seketika berbalik dan mengatakan bahwa dirinya benci Ye He. Ye He pun seketika bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu kini mereka pun masuk ke gedung pusat kegiatan mahasiswa. Chu Zhao pun menyebut bahwa informasi di layar lebar adalah semua tentang misi populer terbaru dan siswa yang unggul di dalamnya. Dirinya dan Liu Qingzu sudah menyelesaikan 3 misi yang lebih dari yang dibutuhkan. Dan mereka datang kali ini untuk bekerja sama dengan Ye He. Lalu saat Liu Qingzu melihat daftar misi, Liu Qingzu menyebut bahwa ini misi yang sempurna untuk mereka. Pembunuh psikopat berantai Hang Cheng, investigasi anomali pasang surut binatang Lian Cheng, dan anomali Kabupaten Lin Sui. Awalnya, ketiga misi ini berada di level 2, tetapi misi Kabupaten Lin Sui telah ditingkatkan ke level 3. Misi di luar Universitas Huadu dibagi menjadi 5 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar kesulitannya. Mahasiswa tahun pertama umumnya hanya dapat mengambil misi level 1. Satu-satunya misi level 2 yang pernah dilakukan Chu Zhao dan dirinya adalah Tap Gun. Misi tim sekuat tahun pertama seperti mereka biasanya kesulitan. Bahkan untuk mendaftar misi level 2, Ye He pun menyebut bahwa itu tidak apa-apa, dirinya punya kartu istimewa. Ye He pun ingat bahwa sebelumnya Gongke pernah bilang kalau Ye He bisa berdiri sendiri. Tidak banyak siswa tahun pertama atau kedua yang bisa melawan Ye He. Yang Ye He butuhkan sekarang adalah menemukan beberapa misi tingkat kesulitan tinggi untuk berlatih. Dengan kartu ini, Ye He bisa menerima misi tingkat apapun di sekolah. Tapi jangan berani-berani menerima misi tingkat 4 atau 5. Misi tingkat itu terlalu tidak terduga. Bahkan seniman bela diri tingkat Suanwu pun bisa mati. Lalu Liu Qingzu pun bertanya di mana Ye He mendapatkan kartu hak istimewa ini. Ye He pun nampak khawatir untuk menjawab hal ini dan Chu Zhao pun bertanya mengenai pendapat Ye He mengenai ketiga misi ini. Ye He pun menyebut bahwa ini keuntungan dan resiko hidup berdampingan. Dan Ye He pun merasa terselamatkan dengan pertanyaan Liu Qingzu karena Chu Zhao mengganti topiknya. Lalu Ye He menyebut bahwa misi pertama murni perburuan manusia. Secara pribadi dirinya pikir misi ini akan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Lagi pula itu adalah tikus licik yang tidak dapat ditemukan oleh tim investigasi kriminal selama berbulan-bulan. Kesulitan misi ini ada pada investigasinya, bukan pembunuhnya. Misi kedua adalah membantu investigasi.
Dirinya rasa mereka tidak dapat berkembang banyak darinya dengan ada unit Dragon Sparrow di sana. Mereka pasti hanya akan menangani tugas-tugas sederhana, bukan giliran mereka untuk bertindak sebagai kekuatan utama dalam pertempuran atau investigasi. Dan misi ketiga, misi ini akan mereka bertiga kendalikan. Meskipun tidak ada yang dapat mendukung mereka yang dapat menyebabkan variabel besar. Semakin besar resikonya, semakin besar hadiahnya. Jika mereka khawatir bahaya dan hanya tumbuh di rumah kaca, apa gunanya menjadi martial artist? Dirinya condong ke misi ketiga. Liu Qingzu pun setuju, dan Chu Zhao pun juga menyetujuinya. Yi He pun mengerti jika demikian mereka akan berangkat hari ini. Lalu saat di meja resepsionis, petugas pun bertanya bukankah ini hanya main-main? Tidakkah mereka lihat bahwa sekuat tahun kedua telah musnah di daerah Lin Sui? Mereka bertiga adalah mahasiswa baru namun berani mengambil misi level 3. Petugas pun menyebut mereka terlalu percaya diri. Lalu Yi He menyebut bahwa gurunya punya kartu hak istimewa. Petugas pun nampak tidak percaya dan menyebut bahwa Yi He sudah belajar berbohong. Dirinya akan menelepon direktur sekarang untuk membongkarnya. Namun saat si petugas menelepon direktur, sikap petugas malah berubah dan mengatakan bahwa dirinya berharap mereka semua mendapatkan keberuntungan bela diri yang luar biasa. Mereka pun seketika bingung dengan perubahan sikap ini dan Yi He menyebut bahwa dirinya lebih suka penampilan petugas yang tak terkendali. Setelahnya Yi He pun meminta mereka untuk bersiap-siap, dirinya akan mengambil sesuatu lebih dulu. Kemudian berpindah ke pabrik penempaan perguruan tinggi mesin dan alat ajaib. Saat Yi He sampai di depan pintu, sistem pun mengenali Yi He melalui tanda pengenalnya dan dipersilahkan untuk masuk. Lalu Yi He pun menyapa salah satu dekan dan mengatakan bahwa dirinya di sini untuk mengambil hadiah senjata karena memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Liontin Zodiac. Dekan pun mengatakan bahwa Yi He memilih senjata alih-alih skill bela diri kelas Earthly Fiend. Yi He benar-benar memiliki penilaian yang baik. Jika bukan karena senior Gongke yang menangkap Yi He lebih dulu, maka dirinya dipastikan akan mengambil Yi He. Namun dekan ini segera menghentikan obrolan ini dan meminta Yi He untuk langsung datang dan lihat apa yang telah dirinya buat untuk Yi He. Meskipun tidak memiliki atribut elemen, konduktivitas ki bela dirinya setinggi 95%. Senjata suci tingkat atas yang ditempa dari paduan khusus yang terkenal kuat yaitu emas Starfall. Horse Slaying Saber ini panjangnya sekitar 1,2 meter. Bilahnya lebar dan datar dan ujungnya berwarna kusam. Tetapi memiliki bintik-bintik berkilauan seperti langit berbintang. Karakteristik emas Starfall. Tulang belakang bilah juga ditutupi dengan pola bergerigi padat yang meningkatkan berat dan dampaknya. Memungkinkan setiap ayunan menghasilkan kekuatan yang mencengangkan. Gang-gangnya dibungkus dengan kulit hitam anti-slip khusus, dengan benang logam yang dijahit di dalamnya. Ini juga emas Starfall. Untuk memfasilitasi infus martial ki, setiap ayunan disertai dengan suara angin bersiul dan cahaya yang menyilaukan. Cukup untuk membuat seseorang merasa ngeri. Yi He yang mengayunkan pedang ini beberapa kali menyebut ini tidak buruk. Beratnya pas tidak terasa tipis, terasa nyaman di tangan. Lagi pula itu dibuat khusus menggunakan data tubuhnya dari 3 bulan yang lalu. Dirinya tidak menyangka itu masih cocok dengan kekuatan dirinya setelah menerobos ke alam martial artist. Seperti yang diharapkan dari pandai besi Universitas Kekaisaran, dia benar-benar menakjubkan. Dekan pun membenarkan hal itu. Dirinya berani mengatakan bahwa bahkan senior Gongke datang, dia harus memanggil dirinya ayah bila datang ke penempaan ini. Namun dekan pun seketika meminta Yi He untuk tidak mengatakan hal ini saat Yi He bertemu dengan Gongke nanti. Lalu saat ini di Kabupaten Lin Sui, Chu Zhao mengatakan karena kerahasiaan misi mereka di sini sebagai mahasiswa biasa yang melakukan magang. Lalu di saat itu Yi He mulai mengaktifkan Light Magnetic Field untuk merasakan area sekitar. Yi He menilai selama semester terakhir, dirinya telah meningkatkan kompatibilitas template Vampire Dio Brando menjadi 71%. Light magnetiknya cukup untuk mencakup seluruh wilayah. Dirinya khawatir kedatangan mereka akan mengejutkan beberapa tikus di selokan. Akan merepotkan jika mereka membiarkan tikus-tikus itu lolos. Lagi pula bagian tersulit dari membasmi tikus adalah menemukan mereka, bukan membunuh mereka. Lalu Chu Zhao pun mengajak mereka untuk memeriksa rumah yang diatur oleh Universitas Kekaisaran untuk mereka. Lalu tiba-tiba seorang warga sekitar menyapa mereka dan bertanya mau kemana. Apakah mereka butuh tumpangan? Dan Yi He pun seketika mengatakan bahwa misi telah dimulai.
Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.